Shalom saudaraku, mari kita belajar firman bersama dalam Injil Matius 27 ayat 1-10. Ini menjadi perenungan di minggu sengsara yang kelima. Injil Matius 27 ayat 1-10 menceritakan peristiwa setelah penangkapan Yesus Kristus, khususnya ketika Sanhedrin, yaitu majelis hakim yang terdiri dari para imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua bangsa Yahudi, mengambil keputusan untuk membunuh Yesus Kristus dan menyerahkannya kepada Pilatus. Diceritakan di ayatnya yang pertama, ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Nah, kata mengambil keputusan di sini diartikan artinya bersekongkol, berkomplot, bersepakat untuk melakukan kejahatan. Mereka mengambil keputusan bukan didasarkan kepada keadilan, tetapi karena kebencian, iri hati, dan ketakutan terhadap Yesus ketika mereka beranggapan bahwa Yesus mengancam kekuasaan mereka. Mereka membelenggu Yesus dan membawanya kepada Pilatus, wali negeri itu, agar Yesus dihukum mati. Nah, saat itulah Yudas Iskariot menyesali perbuatannya dan mengembalikan uang 30 perak. Yudas tahu bahwa ia telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, kata menyesal bermakna putus asa, hilang harapan karena tidak dapat mengubah keadaan, atau beranggapan nasi sudah menjadi bubur. Yudas, ia melemparkan uang itu ke dalam bait suci, lalu pergi menggantung diri. Dan para imam kepala, mereka mengambil uang itu dan membelikan tanah untuk pekuburan orang asing yang dikenal sebagai tanah darah, seperti yang telah dinubuatkan Nabi Yeremia jauh sebelum Yesus Kristus. Kita bisa baca itu dalam Yeremia 32 ayat 6-9. Saudaraku, kita pernah melakukan atau mengambil keputusan yang mungkin kita sesali. Namun kita tidak bisa untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Tapi bukan berarti kita tidak bisa untuk memperbaiki diri. Saat kita menyesal dengan perbuatan yang mendatangkan dosa, artinya kita sadar dengan perbuatan dosa yang seharusnya membuat kita memperbaiki diri, bertobat ketika kita telah melakukan dosa. Berbeda dengan Yudas Iskariot, dia tahu dia berdosa, dia tahu dia telah bersalah, tetapi dia salah mengambil langkah selanjutnya. Kita belajar dari murid-murid Yesus. Ada 2 murid Yesus yang pernah mengambil keputusan yang salah, yaitu yang pertama tentu Yudas Iskariot. Dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 uang perak. Penyesalan yang ia rasakan tidak disertai dengan pertobatan, justru membawanya kepada kehancuran. Ia mati gantung diri. Kita belajar yang kedua kepada Simon Petrus. Simon Petrus juga pernah membuat kesalahan dengan menyangkal Tuhan Yesus. Petrus bukan hanya menyangkal 1 kali, tetapi ia menyangkal 3 kali. Petrus menyesali perbuatannya dan bertobat, sehingga mendapat kesempatan kedua. Bahkan Petrus menjadi rasul yang besar, yang tadinya ia pengecut. Ia takut mengakui Yesus sebagai gurunya di depan orang-orang, karena takut nyawanya terancam. Namun dengan penyesalan dan pertobatan, Petrus menjadi rasul Kristus yang berani memberitakan Injil kepada ribuan orang. Bahkan sesuai dengan tradisi gereja, Petrus mati dengan disalib secara terbalik di Roma. Saudara-saudara, dari perenungan firman ini kita belajar. Yang pertama, jangan bersekongkol dalam kejahatan untuk menjahati orang yang mungkin tidak kita sukai. Jangan memperalat orang untuk tujuan kita yang tidak benar. Yang kedua, jangan menjual iman kita demi harta duniawi.
Yang ketiga, jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Uang memang sebagai alat tukar untuk kebutuhan kita. Tetapi uang pun bisa jadi pembawa malapetaka ketika kita mendapatkannya dengan cara yang salah. Dengan menjual iman, dengan mencuri, dan sebagainya. Yang keempat, saat kita melakukan dosa, tidak hanya dengan menyesali saja, tetapi harus dilanjutkan dengan pertobatan, diikuti dengan pertobatan yang sungguh. Yang kelima, rencana jahat dan pengkhianatan akan membawa kita kepada kehancuran. Dan yang terakhir, tetap setia mengiring Tuhan. Walau banyak godaan, walau banyak cobaan, kita tetap setia mengiring Tuhan. Kita tetap setia menjadi orang-orang yang percaya, meresponi kasih karunia Tuhan bagi kita. Sekali lagi diingatkan, jangan salah mengambil keputusan dalam kita mengiring Tuhan. Kalaupun kita salah, kita bertobat. Karena ketika kita tidak bertobat, maka itulah yang akan membawa kita kepada kehancuran. Tuhan Yesus memberkati. Amin.